Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ahmad Yanu Nurfadilah dengan NIM 613002079. Mahasiswa Kedokteran Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Dalam memenuhi tugas dari dosen kami pada mata kuliah kewirausahaan dengan judul Pengembangan Sistem Inovasi Pelayanan Kesehatan dan Penguatan Rujukan di Masa Kenormalan Baru. Yang pertama, registrasi online untuk mempersingkat masa tunggu pasien dalam mendapat layanan kesehatan serta mempermudah bagi rumah sakit dalam mengatur penjadwalan kunjungan pasien. Maka dalam masa adaptasi kebiasaan baru, diharapkan tiap rumah sakit dapat menerapkan sistem pendaftaran pasien melalui telepon atau online. Dalam aplikasi registrasi online tersebut, pasien juga dapat diharuskan mengisi format kajian mandiri COVID-19 untuk mempersingkat proses screening ketika mengunjungi rumah sakit. Yang kedua, telemedicine. Definisinya adalah pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Meliputi pertukaran informasi, diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat. Pelayanan telemedicine merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter antar fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendiagnosis, mengobati, mencegah, atau mengevaluasi kondisi kesehatan pasien sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya, dengan tetap memperhatikan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Pelayanan telemedicine terdiri dari pelayanan telekonsultasi, tele-USG, tele-EKG, dan teleradiologi. Tujuan telemedicine: menekan jumlah kasus petugas kesehatan yang terinfeksi COVID-19, mengurangi tatap muka langsung dengan pasien sehingga mengurangi risiko petugas kesehatan tertular kecuali pada kasus gawat darurat, wujud pembatasan jarak antar individu, mengendalikan jumlah kunjungan ke rumah sakit, memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait pola makan, pola hidup sehat, dan dukungan psikis untuk melaksanakan isolasi mandiri, penjadwalan dan penerimaan hasil pemeriksaan laboratorium, PCR, dan pemeriksaan penunjang lainnya, pemberian obat, dan mengarahkan rujukan ke rumah sakit bila diperlukan. Metode telemedicine. Telemedicine dapat dilakukan dalam bentuk mode daring, tulisan, suara, atau video secara langsung untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dengan menggunakan aplikasi telemedicine dalam rangka penegakan diagnosis, serta penata laksanaan dan pengobatan pasien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pelayanan telemedicine dicatatkan dalam catatan digital atau manual yang dipergunakan oleh dokter sebagai dokumen rekam medik dan menjadi tanggung jawab dokter atau fasilitas kesehatan. Harus dijaga kerahasiaannya serta dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persyaratan telemedicine. Dokter dan dokter gigi yang melakukan praktek kedokteran melalui telemedicine harus mempunyai surat tanda registrasi dan surat izin praktek di Fasiankes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, dokter dan dokter gigi yang melaksanakan praktek kedokteran melalui telemedicine harus melakukan penilaian kelayakan pasien sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. Dalam hal pasien tidak dalam kondisi gawat darurat, dokter dan dokter gigi yang menangani wajib menilai kelayakan pasien untuk ditangani melalui telemedicine. Dan dalam hasil penilaian ditemukan pasien dalam kondisi gawat darurat, memerlukan tindakan diagnostik atau terapi, dokter dan dokter gigi harus merujuk pasien ke Fasiankes disertai dengan informasi yang relevan. Selanjutnya, kewenangan. Pertama, anamnesa. Mencakup keluhan utama, keluhan penyerta, riwayat penyakit yang diderita saat ini, penyakit lainnya atau faktor risiko, informasi keluarga dan informasi terkait lainnya yang ditanyakan oleh dokter kepada pasien atau keluarga secara daring. Kedua, pemeriksaan fisik tertentu yang dilakukan melalui audiovisual. Ketiga, pemberian anjuran atau nasihat yang dibutuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan penunjang atau hasil pemeriksaan fisik tertentu. Hasil pemeriksaan penunjang dapat dilakukan oleh pasien dengan menggunakan modalitas atau sumber daya yang dimilikinya atau berdasarkan anjuran pemeriksaan penunjang sebelumnya atas instruksi dokter.
Anjuran atau nasihat dapat berupa pemeriksaan kesehatan lanjutan ke fasilitas pelayanan kesehatan. 4. Penegakan diagnosis dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan yang sebagian besar didapat dari anamnesis, pemeriksaan fisik tertentu atau pemeriksaan penunjang. 5. Penata laksanaan dan pengobatan pasien dilakukan berdasarkan penegakan diagnosis yang meliputi penata laksanaan non-farmakologi dan farmakologi, serta tindakan kedokteran terhadap pasien atau keluarga sesuai kebutuhan medis pasien. Dalam hal dibutuhkan tindakan kedokteran atau penata laksanaan lebih lanjut, pasien disarankan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian, penulisan resep obat atau alat kesehatan diberikan kepada pasien sesuai dengan diagnosis dan penerbitan surat rujukan. Yang ketiga, otomatisasi e-resep, pengiriman obat melalui jasa kurir. Dengan ketentuannya, penulisan resep elektronik obat atau alat kesehatan dapat dilakukan secara tertutup atau secara terbuka. Ketentuannya, penyelenggaraan resep elektronik tertutup dilakukan melalui aplikasi dari dokter ke fasilitas pelayanan kefarmasian. Kemudian, penyelenggaraan resep elektronik terbuka dilakukan dengan cara pemberian resep elektronik secara langsung kepada pasien. Penyelenggaraan resep secara terbuka membutuhkan kode identifikasi resep elektronik yang dapat diperiksa keaslian oleh fasilitas pelayanan kefarmasian. Kemudian, resep elektronik digunakan hanya untuk satu kali pelayanan resep atau pengambilan sediaan farmasi, alat kesehatan, BMHP, atau suplemen kesehatan dan tidak dapat diulang. Selanjutnya, pelayanan resep elektronik di fasilitas pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian dilaksanakan oleh apoteker dengan mengacu pada standar pelayanan kefarmasian pada masing-masing jenis fasilitas pelayanan kefarmasian. Kemudian, setiap perubahan pada resep elektronik yang mungkin diperlukan karena sesuatu hal harus pengetahuan dan dengan persetujuan dari dokter yang menerbitkan resep elektronik. Kemudian, sediaan farmasi, alat kesehatan, BMHP, atau suplemen kesehatan berdasarkan resep elektronik dapat diterima oleh pasien atau keluarga pasien di fasilitas pelayanan kefarmasian atau melalui pengantaran sediaan farmasi, alat kesehatan, BMHP, atau suplemen kesehatan. Selanjutnya, pengantaran sediaan farmasi, alat kesehatan, BMHP, atau suplemen kesehatan dalam resep elektronik secara tertutup. Pengantaran dilakukan melalui jasa pengantaran atau penyelenggara sistem elektronik kefarmasian. Kemudian, jasa pengantaran atau penyelenggara sistem elektronik kefarmasian dalam melakukan pengantaran harus yang pertama, menjamin keamanan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, BMHP, atau suplemen kesehatan yang diantar. Kemudian, menjaga kerahasiaan pasien. Kemudian, mengantarkan sediaan farmasi, alat kesehatan, BMHP, atau suplemen kesehatan dalam wadah yang tertutup dan tidak tembus pandang. Kemudian, memastikan sediaan farmasi, alat kesehatan, BMHP, atau suplemen kesehatan yang diantarkan sampai pada tujuan. Kemudian, mendokumentasikan serah terima sediaan farmasi, alat kesehatan, BMHP, atau suplemen kesehatan, dan pengantaran melengkapi dengan dokumen pengantaran dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Selanjutnya, apoteker pada fasilitas pelayanan kefarmasian yang menerima resep elektronik wajib menyampaikan informasi sediaan farmasi, alat kesehatan, BMHP, atau suplemen kesehatan kepada pasien secara tertulis atau melalui sistem elektronik. Dan yang terakhir, pasien yang telah menerima sediaan farmasi, alat kesehatan, BMHP, atau suplemen kesehatan harus menggunakan obat sesuai dengan resep dan informasi dari apoteker. Pagi hari pergi ke hutan ingin mencari rotan. Salam hormat saya ucapkan kepada dosen dan teman-teman sekalian. Terima kasih, itulah tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.